Pagi. Selamat hari Minggu Pak Linus. Selamat hari Minggu. Iya, Pak Linus, terkait dengan pendidikan anti korupsi ini yang disampaikan oleh Pak Linus dalam diskusi publik bahwa ini wajib begitu untuk masuk kurikulum. Ini pertimbangannya seperti apa Pak Linus? Pertama, term yang harus kita kemukakan bersama. Korupsi itu adalah musuh bersama. Oke. Kalau korupsi itu musuh bersama, pertanyaan lanjutannya, kita mencegah sejak dini dimulai dari mana? Kami dari sektor pendidikan melihat hal yang sangat strategis dan penting dalam jangka panjang, kita memulai dari bidang persekolahan. Nah, kalau kita mulai dari bidang persekolahan, memang kita harus mendukungnya di dalam kebijakan pembelajarannya sebagaimana yang pernah dan sudah dilakukan tetapi belum gregetan terkait dengan isu-isu korupsi harus diajarkan dan diimplementasikan dalam sektor pendidikan. Dan ini hasil diskusi yang bersama dengan teman-teman AJI KPK kemarin perlu kita implementasikan dalam bentuk operasional. Seperti apa? Ini yang kita dorong, tidak hanya sekedar wacana, tetapi untuk Nusa Tenggara Timur dalam kepentingan pemerintah daerah NTT Bangkit NTT Sejahtera, maka ini adalah sebuah keharusan di samping kebijakan secara nasional yang sudah digelorak oleh Mas Nadiem Makarim dan jajarannya. Oke, untuk NTT sendiri ini nantinya untuk menerapkan kurikulum seperti apa? Apakah ada mata pelajaran barukah atau dia membaur dalam mata pelajaran tertentu begitu Pak Linus? Ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan menarik untuk melihat begitu padatnya kurikulum yang sudah berlaku di bidang pendidikan dasar maupun menengah, maka pilihan yang kedua itu yang paling efisien, terintegrasi di dalam mata pelajaran. Tidak harus berdiri sendiri. Dari sisi pengembangan kurikulum memungkinkan, sehingga kita memilih pada jalur yang kedua, terintegrasi di dalam kurikulum yang berlaku saat ini di semua lintas mata pelajaran. Oke, nanti tinggal dilihat berapa banyak gitu isinya begitu ya Pak Linus ya. Setuju. Dan saat ini kami ketika berita ini dilansir, pegiat-pegiat maupun akademisi langsung merespon, mengkontak tadi malam. Seperti apa responnya Pak Linus? Mereka begitu membaca berita dan pernyataan langsung tadi malam, salah satunya Pak Dr. Anton Bele, yang mana mereka pernah mengembangkan ini, bahan-bahan materinya sudah mereka siapkan sejak lama, tapi tidak ada cantola yang merespon ide dan gagasan-gagasan mereka ini. Oke, dan ini seperti gayung bersambut begitu ya, mereka sudah punya gayung bersambut. Nah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sendiri, rencananya ke depannya nih seperti apa? Kapan akan mulai diberlakukan? Kemudian teknisnya nanti seperti apa Pak Linus? Pertama, secara teknis kami akan buat pemetaan yang sangat tinggi, pemetaan setiap mata pelajaran yang di dalamnya ada kompetensi dasar, indikator dan sejenisnya. Jenis mata pelajaran apa kita akan mengintegrasikan, tentu didahului dengan loka karya atau sejenisnya, dan memulai dari yang kecil-kecil dalam uji coba atau di mata pelajaran terlebih di persekolahan pendidikan menengah. Yang kita utamakan dahulu. Kemudian halo? Ya, lanjut. Kemudian Pak Linus, nanti para pengajarnya ini apakah Bapak Ibu gurunya ini apakah nanti akan diberikan lagi pemahaman terkait dengan anti korupsi nantinya atau seperti apa nanti ke depannya? Tentu guru sebagai
ujung tombak di dalam pengintegrasi kurikulum ini, dan ketika diberlakukan tentu sekolah dinas mereka juga akan memberi ruang yang besar kepada guru-guru tamu dari instansi-instansi yang terkait dalam penanganan seperti ini, atau tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki integritas untuk menjadi sebuah narasumber di samping para guru di sekolah. Oke. Dari KPK juga siap begitu memberikan kontribusinya begitu Pak Linus ya? Sebelumnya juga beberapa tahun silam KPK dengan beberapa guru pegiat anti korupsi di Kota Kupang pernah melakukan show ide dan gagasan di Kabupaten Alor yang melibatkan para guru SMA Negeri 1 Kupang dengan beberapa teman. Ini adalah sebuah hal yang positif sekali sambil kita mengadaptasi pokok-pokok pikiran yang selama ini dikemukakan oleh dari lembaga KPK, di samping memadukan unsur-unsur kurikulum sejenis dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang sangat teknis yang akan kita bicarakan. Oke. Dan tadi Pak Linus juga bilang ya bahwa guru ini merupakan ujung tombak nih keberhasilannya. Nah, pembentukannya nanti untuk mengajarkan ini kan pembentukan karakter dari siswa juga nanti ini menjadi indikator begitu Pak Linus ya. Jadi guru tidak sekedar hanya mengajarkan materi kemudian siswa menghafal, tapi ini lebih ke terbentuknya karakter siswa. Jadi dibutuhkan strategi khusus lagi atau seperti apa ini agar mata pelajaran ataupun ilmu tentang anti korupsi ini berhasil begitu dalam penerapannya. Dan memang butuh pada tahap implementasi yang mana guru sebagai salah satu modal dan lembaga sekolah sebagai sebuah modal, sehingga siswa dapat melihat dan mencontohi dalam praktek kebiasaan. Tidak hanya sekolah tapi dimulai dari rumah. Ini sebuah pekerjaan yang sangat menantang untuk mulai tingkat kejujuran sekolah. Kendati pun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu sudah lama menerapkan di sekolah yang ringan seperti kanting kejujuran atau sejenisnya, di mana siswa belanja sendiri, ambil barang sendiri, bayar sendiri, taruh di situ. Tapi ini kalau kita rekatkan di dalam desain menjadi sebuah kurikulum terintegrasi, maka pola-pola itu sangat membantu dan mendukung kebijakan-kebijakan terdahulu. Jadi mungkin strategi-strategi seperti itu nanti ya yang akan diterapkan juga begitu ya Pak Linus. Karena ada survei juga dari indikator politik yang mengatakan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan bagi anak muda, ini disurvei kepada anak muda begitu, apa yang paling mengkhawatirkan, ini mereka mengatakan terkait dengan korupsi begitu. Ini menjadi concern juga, ternyata anak-anak muda mereka peduli juga dengan korupsi yang terjadi di negeri kita ini. Tentunya juga ini menjadi tanggung jawab kita semua Pak Linus ya. Tepat sekali. Oke. Pak Linus, terakhir nih, kapan nantinya akan diberlakukan nanti anti korupsi ini, mata pelajaran anti korupsi ataupun integrasi dari kurikulum anti korupsi ini untuk wilayah NTT rencananya? Secara formal dengan gerakan begini cepat, dengan berbagai kemudahan teknologi dan penyiapan materi, secara tepat kita akan launching pada tanggal 2 Mei 2022 pas Hari Pendidikan Nasional dengan melakukan berbagai persiapan teknis sehingga tanggal 2 Mei tahun 2022 sebagai launching pertama dalam pendidikan korupsi masuk dalam kurikulum di bidang persekolahan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah momentum yang sangat bagus dan bersifat strategis dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang menjadi target utama secara nasional. Jadi sudah tidak lama lagi nih ya, berarti sekolah-sekolah menengah ini sudah harus mempersiapkan diri begitu. Terakhir ini silakan untuk sekolah-sekolah menengah yang ada di Nusa Tenggara Timur, apa yang ingin Pak Linus sampaikan? Pertama, saya menghimbau kepada para kepala sekolah, para siswa dan orang tua
dan pegiat anti korupsi dan juga berbagai lembaga terkait. Ini statement secara resmi ya dari sektor pendidikan dalam mendukung dan mengantisipasi merebaknya korupsi jangka panjang. Maka sektor pendidikan Nusa Tenggara Timur akan meluncing dan mohon kerjasama yang baik, persiapan secara teknis oleh para guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik lain untuk mendukung visi yang bagus dalam jangka panjang untuk ketahanan bangsa dan negara jangka panjang dari sektor pendidikan. Demikian. Oke, baik Pak Linus, terima kasih waktunya bersama RRI-ND pagi ini. Semoga sukses nih dengan apa yang sudah digagas ini ke depannya, sehingga di NTT mungkin juga bisa menjadi pilot project nanti untuk provinsi-provinsi lain begitu ya Pak Linus. Pasti jadi pilot project. Oke, baik. Selamat beraktivitas kembali Pak Linus, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pendengar, baru saja bersama kami